Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Apa kabar anda sekalian? Ustaz harap kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita telah memasuki tema 4 subtema 3 di pembelajaran PPKN tentang kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Kewajiban dan hak saat bekerja sama dengan tetangga, serta kewajiban dan hak berkaitan dengan hewan peliharaan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran peserta didik mampu memahami tentang kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga dengan baik. Yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu memahami tentang kewajiban dan hak saat bekerja sama dengan tetangga dengan baik. Yang ketiga, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu memahami tentang kewajiban dan hak berkaitan dengan hewan peliharaan dengan baik. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang kewajiban dan hak di rumah, di sekolah, dan sekarang kita belajar tentang kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Jadi kehidupan kalian itu selain di rumah dan di sekolah, kalian juga mempunyai kehidupan dengan tetangga, lebih tepatnya bermain dan bersosialisasi. Kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga, yang pertama, sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, kita juga memiliki kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan. Kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga adalah dengan sikap menghargai dan menghormati hak tetangga saat bermain bersama. Penerapan sikap ini dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Oke, kewajiban hak dan hak saat bermain adalah saling menghargai dan menghormati. Jadi, menghargai dan menghormati itu mudah diucapkan, tapi susah untuk dilaksanakan. Oke, jadi meskipun susah, bukan berarti tidak bisa dilaksanakan ya. Jadi kalian harus bisa melaksanakan bagaimana cara menghargai dan menghormati hak saat bermain dengan tetangga. Ustaz beri contoh, semisal kalian bermain sepak bola, waktu itu salah satu teman kalian ada yang dipanggil orang tuanya, entah disuruh untuk membeli bumbu dapur, memberi deterjen, atau yang lainnya. Jadi sikap kalian saling menghargai adalah mempersilahkan temannya ketika dipanggil orang tua. Itu bentuk saling menghargai. Kalian tidak boleh mengejeknya. Misal di tengah permainan ada yang dipanggil orang tuanya terus kalian ejek. Oh, dasar anak mama. Enggak boleh seperti itu ya. Jadi cara menghargainya adalah dengan cara saling menghargai dan mempersilahkan. Itulah bentuk menghargai dan menghormati. Jika kalian menghargai dan menghormati teman kalian, tentunya kerukunan dan kedamaian di lingkungan akan terjaga. Misal kalian mengejek temannya seperti tadi, tentunya temannya akan marah dan kalian bisa dibenci sama temannya. Kalau kalian saling membenci, tentunya itu bukan bentuk dari kerukunan dan kedamaian lingkungan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, pembahasan kita tentang kewajiban dan hak saat bekerja sama dengan tetangga. Tentu kegiatan kita dengan tetangga bukan cuma sekedar bermain. Ada juga kewajiban dan hak saat bekerja sama dengan tetangga. Yang dimaksud bekerja sama di sini seperti halnya ketika kerja bakti di lingkungan rumah kalian. Yang pertama, kewajiban adalah kewajiban mematuhi semua aturan saat bekerja sama di lingkungan masyarakat.
tentunya di lingkungan kalian juga mempunyai aturan yang mungkin berbeda-beda. Semisal kalau di lingkungan rumahnya Ustadz, ketika jam 9 malam, gerbang di depan perumahan itu ditutup separuh. Jadi ketika ada yang masuk maupun keluar itu perlu izin dengan security di sana. Seperti itu aturan yang mungkin di rumah kalian tidak sama seperti itu. Kemudian yang kedua, kewajiban memelihara ketentuan dan keamanan saat bekerja sama di masyarakat. Ketenangan dan keamanan, tentunya cara melaksanakan ketentuan keamanan seperti ini dengan saling menghargai dengan tetangga. Misal tetangga kalian ada yang mempunyai bayi, tentu kalian tidak boleh mendengarkan musik secara keras-keras atau mengobrol dengan anggota keluarga kalian dengan keras, karena bisa saja bayi tetangga kalian sedang tidur dan bisa mengganggu seperti itu. Kemudian kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Seperti tadi yang Ustadz sampaikan, di lingkungan sekitar tentunya ada beberapa kali kerja bakti atau membersihkan lingkungan. Itu merupakan kewajiban dengan tetangga seperti itu. Sekarang tentang hak. Setelah kita melaksanakan kewajiban, tentunya kita juga akan mendapatkan hak. Hak yang pertama adalah hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Seperti tadi, kalau kita sudah melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan, tentunya kita akan bisa tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Ketika kita malas untuk membersihkan lingkungan, tentunya lingkungan kita akan jadi kotor. Seperti itu. Yang kedua, hak ikut berpendapat untuk kepentingan bersama. Jadi berpendapat itu tidak cuma ketika kalian di sekolah, di masyarakat juga kalian berhak untuk menyampaikan pendapat. Tetapi cara menyampaikan pendapat juga dengan cara yang baik dan benar. Oke. Kalau kalian menyampaikan pendapat dengan kata-kata kasar, tentunya itu bukan menyampaikan pendapat dengan baik. Jadi tetap menyampaikan pendapat itu harus dengan kata-kata yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Seperti halnya tadi yang Ustadz contohkan. Ketika kalian sudah menjaga keamanan dan ketenangan lingkungan, seperti kalau tetangga kalian ada yang punya bayi, kalian berusaha untuk tenang di rumah dan tidak mengganggu tetangga kalian. Tentunya tetangga kalian juga akan melakukan hal yang sama. Jadi di lingkungan itu ada timbal balik seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kewajiban dan hak berkaitan dengan hewan peliharaan. Apakah kalian mempunyai hewan peliharaan? Mungkin beberapa ada yang punya. Mungkin juga ada yang tidak punya. Contohlah misalnya ada yang punya peliharaan ikan. Kewajiban yang harus dilakukan ketika kalian mempunyai peliharaan adalah yang pertama, menjaga agar hewan peliharaan tidak berkeliaran dan mengganggu tetangga. Oke, misal kalau ayam, kalian harus menjaga ayam kalian supaya tidak mengganggu tetangga kalian. Kalau memelihara ikan, tentunya ikannya nggak akan mengganggu tetangga, karena ikan pasti di akuarium saja, nggak mungkin jalan-jalan kemana-mana. Ataukah mungkin kalian punya kelinci, kalian harus menjaganya jangan sampai
nanti hewan peliharaan kalian mengganggu tetangga, misalnya makan bunga tetangga atau mengacak-acak taman tetangga. Tentunya itu tidak boleh dilakukan ya. Yang kedua, menjaga agar kandang hewan peliharaan selalu bersih dan tidak mencemari lingkungan. Jadi kebersihan kandang juga harus dijaga. Kalian harus membersihkannya secara berkala agar tidak ada penyakit di sana dan bau kandangnya juga tidak mengganggu lingkungan. Kemudian yang ketiga, memelihara kesehatan hewan peliharaan agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan warga. Jadi penyakit hewan beberapa juga ada yang bisa ditularkan kepada manusia. Jadi kalian juga harus menjaga hewan kalian supaya tidak terserang penyakit dan menularkan kepada kalian atau tetangga kalian. Sebenarnya kewajiban untuk memelihara hewan itu ada banyak, tapi yang ditulis di sini yang mungkin banyak orang-orang lalai. 3 hal ini. Kalau untuk seperti memberi makan dan memberi minum, tentunya itu juga merupakan kewajiban. Tetapi kalau memberi makan dan memberi minum, insya Allah kalian tidak akan lupa ya. Kalau lupa memberi makan dan minum, hewannya pasti akan mati ya. Jadi mungkin kalau untuk memberi makan dan minum itu juga kewajiban yang jarang orang lupa. Ketika kalian sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, tentunya kalian juga akan mendapatkan hak. Hak kalian adalah jika kamu sudah melakukan kewajiban tersebut, maka kamu juga mendapat hak kamu untuk memelihara hewan peliharaan sesuai keinginanmu. Tentunya orang tua kalian juga tidak akan melarang kalau kalian bisa merawat hewan kalian dengan baik. Kalau kalian tidak bisa merawatnya dengan baik, tentunya orang tua akan melarang karena nantinya akan mengganggu lingkungan rumah ataupun lingkungan sekitar rumah kalian. Seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Serta semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.